tidak boleh ke bawah, harus ke atas. Jadi yang saya tahu, dan di Jepang pun itu untuk memijit area bagian hidung ini itu seperti dianjurkan, itu meningkatkan kecerdasan ya. Kalau area bagian hidung ini kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel yang sama, yaitu Lim Kreatif Channel. Channel yang membahas tentang vlog, tentang tutorial, dan tentang tips and tricks. Untuk kali ini saya mungkin tidak membahas tentang siul bersiul ya. Untuk sementara saya akan memberikan tips kesehatan, termasuk kesehatan ataupun kecantikan ya, untuk perempuan baik laki-laki. Dalam kesempatan ini yang saya akan bahas yaitu tentang cara memancungkan hidung. Sebenarnya untuk trik ini tidak bisa instan ya, karena ini berhubungan dengan anatomi tubuh ataupun wajah yang sudah dikasih oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikasih segini adanya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan kalau kita masih bisa ataupun mau berusaha. Karena kenapa? Setiap tulang, kulit, dan semua anggota tubuh kita kalau seandainya dilatih ataupun dibentuk, itu akan ada perubahan. Termasuk tulang hidung ini. Semuanya bisa dibentuk. Selain dari operasi ya, kita bicaranya di sini saya natural ataupun secara alami. Jadi waktu itu saya baca buku cara memijat hidung dengan cara diurut ataupun dipijat, tidak dengan cara operasi. Karena itu kalau dioperasi termasuknya merubah penciptaan Tuhan yang sudah diberikan, anugerah yang sudah diberikan, tapi kita rubah. Jadi itu tidak alamiah. Tapi beda dengan kita secara alamiah itu cuman ditekan ataupun diurut dan dipijit, itu termasuknya tidak merubah yang ada, hanya membentuk perbedaan saja dan tidak terlalu signifikan, cuman ada perbedaan saja. Di sini langsung aja to the point ya untuk hidung, karena kita tahu ya hidung itu terbentuk dari tulang rawan seperti dahi ataupun tulang rahang, dan telinga itu terbentuk dari tulang-tulang rahang. Jadi untuk memancungkan hidung sebenarnya bukan untuk memancungkan hidung ya, tapi lebih kepada membuat tulang hidung itu menjadi kelihatan. Kalau dari samping mungkin lebih kelihatan tinggi ya, karena saya sendiri mungkin dulu tidak setinggi ini, istilahnya standar Indonesia lah, pesek gitu kan, bukan pesek, sedang aja. Tapi dari sejak saya SD itu, karena saya emang setelah baca itu dan saya praktekkan, minimal itu setiap mau tidur dan saat bangun tidur, setiap saya akan tidur itu saya usahakan memijit bagian hidung dengan cara seperti ini. Memijitnya itu tidak boleh ke bawah ya. Kalau ke bawah itu akan terjadi penurunan tekstur wajah. Apapun itu, mau memijit area mata ataupun area pipi, itu tidak boleh ke bawah, harus ke atas. Jadi yang saya tahu, dan di Jepang pun itu untuk memijit area bagian hidung ini itu seperti dianjurkan, itu meningkatkan kecerdasan ya. Kalau area bagian hidung ini kita selalu pijat-pijat, itu akan merelaksasi dan meningkatkan kecerdasan.
Dan untuk yang hidung ini, yang pertama-tama kita lakukan sebelumnya yaitu kita meraba dulu posisi hidung kita. Bagian hidung kita seperti apa? Apakah yang tidak ada tulang tingginya di sebelah sini ataupun di sebelah tengah. Jadi itu dipastikan dulu. Ketika kita di sebelah atas, berarti kita nanti yang lebih difokuskan adalah sebelah atas, biar menjadi ada tulangnya lebih ke atas. Itu saya dilakukan dari mulai SD ya sampai sekarang. Mungkin sekarang sudah jarang karena udah saya pikir udah tinggi ya, bukan mancung tapi sudah tinggi. Jadi yang kita butuhkan itu antara muka dengan jarak muka dengan tulang hidung itu sedikit ada jarak ataupun berbeda, tidak terlalu pesek, yaitu dengan cara menekan bagian hidung dari mulai tengah ditekan, diurut sampai ke ujung sini. Nah, ini juga untuk kesehatan ya, karena untuk kesehatan mata bagus. Kita mungkin sebisanya kita semampunya kita sebelum tidur itu meningkatkan kualitas tidur juga. Tidur kita menjadi lebih nyenyak. Oke, setelah 10 kali, minimal 10 kali kita tekan bagian hidung ini dari tengah dulu. Jangan langsung dari sini ya. Kalau dari sini takutnya nanti malah besarnya ke bawah. Jadi yang kita harapkan itu kan tidak mau besar di tengah ataupun di bawah. Jadi minimal sama. Jadi rata. Jadi kita dari tengah tekan dulu sekuatnya jari ya. Kalau udah mulai agak sakit itu berarti udah tahannya segitu. Tahan sampai beberapa menit. Sambil diputar-putar ini sini berasa enak sebenarnya, dipijit bagian sini itu enak. Jadi ada rasa pegal-pegal nyeri gitu. Tapi ini bagus buat kesehatan juga. Setelah sebelah tengah baru ke sebelah atas. Terus ini dilakukan dengan tujuan apa? Untuk membentuk tulang hidung ya, karena tulang hidung yang akan menjadi kelihatan mancung atau tidak. Mungkin kalau di istilah di Sunda itu bangir itu tidak mancung tapi ininya tinggi, itu bangir. Saya juga termasuknya kurang bagus ya, karena di bagian bawahnya ini terlalu besar. Tapi untuk lubang hidungnya sudah memanjang ke atas, yang awalnya mungkin sedikit bulat gitu ya. Tapi kalau udah tulang hidung itu naik dan pipinya di bawah, itu akan lubang hidungnya gepeng ya ke atas. Jadi setelah beberapa menit, minimal 10 menit, kita tekan-tekan terus ke atas, baru kita pijat. Kalau bisa mungkin kalau ada jepitan buat jemuran tapi yang dari kayu, jangan yang dari plastik karena sakit ya. Kalaupun itu yang dari plastik mungkin harus dialasi dulu ini pakai kain ataupun kapas. Jadi baru disimpan di sini untuk penjepit jemuran itu. Lebih bagusnya pakai yang kayu. Jadi jepit di tengah, karena kita pembentukannya di tengah dulu. Jepit di tengah, setelah pakai kain baru jepitkan di sini. Tapi kalau saya sendiri lebih banyaknya pakai jari saja. Jadi setelah tadi dipijit-pijit 2 jari gini, setelah 10 menit baru pakai jari jempol dan telunjuk
ditekan begini biar dia posisinya naik. Kalau yang tadi itu untuk melebarkan pembuluh darah aja supaya agak lentur gitu di bagian tulang rawannya. Nah, setelah itu kita tetap dipijit ya, dipijitnya ke atas pakai tangan ataupun jari jempol dan telunjuk. Ini enak, sebenarnya enak, dipijit hidung itu enak, sama seperti dipijit alis, bikin nyaman. Mungkin yang belum terbiasa itu akan merasa sakit ya, tapi saya harap jangan sampai memijit bagian ini ya, bagian bunga hidung ini, karena kalau bunga hidung ini sering dipijit-pijit itu akan mengembang, akan tambah melebar, karena sifatnya mungkin yang di tulang rawan ini semakin kita kena tekanan dan kena sentuhan itu akan mengembang, sama seperti di bawah ini. Jadi kalau diusahakan dari tengah sampai atas saja yang kita pijit naik ke atas sampai ditarik ke bagian atas, pijit ke atas sampai ditarik ke bagian depan ya, maksudnya gitu. Terus gini, lakukan ini setiap hari sebelum tidur dan saat bangun tidur, saat ingatnya, tidak apa-apa. Tidak usah pakai lotion kalau bangun tidur, karena muka kita kadang-kadang berminyak ya, jadi itu lebih mudah. Dan ini juga untuk yang kulitnya kering, boleh pakai pelumas untuk sebelum tidurnya. Sebelum tidurnya boleh pakai pelumas dulu, karena takutnya iritasi ya, sakit yang belum terbiasa. Kalau saya mungkin karena udah terbiasa, jadi sudah tidak berasa. Ini terus dilakukan seperti ini. Insya Allah kalau rutin, saya yakin ada hasilnya, karena saya udah mengalaminya sendiri. Mungkin saya di antara saudara-saudara saya ataupun teman-teman saya itu termasuknya yang paling tulang hidungnya tinggi, bukan mancung ya. Kalau mancung itu benar-benar mancung kayak orang barat, tapi minimal ya saya percaya diri aja dengan kondisi sekarang, hidungnya sedikit tinggi, bukan mancung. Ini untuk yang berminat saja. Kalau yang tidak berminatnya silahkan di skip, karena mungkin ini sedikitnya membutuhkan ketelatenan. Tidak bisa instan, tidak ada yang instan di dunia ini, termasuk dalam belajar apapun, dalam mencapai apapun, itu tidak ada yang instan. Kita nikmati proses. Saat menikmati proses, ketika ada hasil sedikit pun itu sangat bahagia. Apalagi sampai maksimal, kita akan merasakan kebahagiaan itu karena bisa diraih dengan kesabaran dan akhirnya mendapatkan hasil. Karena kenapa bentuk ataupun wajah kita itu semuanya emang setiap harinya harus ada pijatan, harus ada pijatan di seluruh wajah ini, termasuk alis, hidung, dan bagian rahang ini perlu pijatan, karena untuk melancarkan peredaran darah di dalam muka. Oke, itu aja tips yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Salam sehat, salam kreatif, dan salam sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.